Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini terkait pemeriksaan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto di Gedung KPK Jakarta, kami sudah terhubung dengan rekan Esra Ambarita. Esra, sudah adakah keterangan terbaru terkait pemeriksaan Sekjen PDIP hari ini? Ya, pemirsa dan juga Fajar, kalau keterangan dari PDIP belum ada yang terbaru. Yang terbaru bahkan sebelum masuk ke Gedung Merah Putih KPK, yakni disampaikan oleh Roni Talapesi yang merupakan salah satu kuasa hukum dari Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Kurang lebih yang disampaikan adalah yang pertama tadi yang hanya bisa mendampingi Sekjen PDIP Hasto Kristianto ini yakni salah satu kuasa hukumnya yakni Magdir Ismail. Kemudian juga disebutkan bahwa pihaknya telah melakukan pra-peradilan. Ini sudah dijadwalkan sidaknya yakni pada tanggal 21 Januari. Tentunya kita masih menunggu mengingat dari Hasto Kristianto ini masih menjalani proses hukum di KPK karena usai dirinya ditetapkan sebagai tersangka pada malam Natal 24 Desember 2024. Nah, beberapa hal yang disampaikan berkaitan dengan pemeriksaannya usai ditetapkan sebagai tersangka adalah Hasto siap secara formil maupun non formil mengikuti prosedur hukum yang ditetapkan KPK karena ini menjadi pertama kali Hasto Kristianto yang usai ditetapkan sebagai tersangka menjalani pemeriksaan. Banyak pertanyaan yang perlu kita dapatkan hari ini usai nanti dapat pemeriksaan. Apakah akan dilakukan penahanan, kemudian bagaimana nanti dilanjutkan dari pra-peradilan ini, apakah masih berlanjut. Namun sebelumnya dari pihak KPK menyatakan bahwa akan terus menindaklanjuti prosedur hukum ini. Nah, nantinya apakah penahanan dilakukan ini masih ditunggu karena apabila bukti ini sudah ada secara lengkap maka kemungkinan besar bisa saja ditahan. Namun sekali lagi kita harus menunggu respon dari KPK terkait pemeriksaan hari ini. Dan untuk diketahui bahwa kasus ini sudah bergulir cukup lama sejak tahun 2019 yang mana dari KPK menyatakan bahwa diduga Hasto tidak hanya melakukan suap bersama Harun Masiku, namun ia juga melakukan perintangan penyidikan. Dalam hal ini adalah obstruction of justice atau menghalang-halangi dengan menghancurkan sejumlah barang bukti termasuk HP yang menjadi bukti ketika dilakukannya komunikasi antara Harun Masiku dengan mantan ex-komisioner KPU yang saat itu kita ketahui yang harus melenggang ke Senayan adalah nama Rizky Aprilia, dan ini diminta oleh PDIP agar namanya diganti menjadi Harun Masiku. Dan buntutnya adalah terjadilah operasi tangkap tangan karena pada saat itu Harun Masiku menyuap dari ex-komisioner KPU untuk memuluskan langkahnya untuk melenggang ke Senayan. Namun lagi-lagi tentunya untuk bagaimana nanti prosedur hukumnya dan seperti apa nanti pemeriksaan di dalam kita akan menanti bersama mengingat proses pemeriksaan masih terus berjalan di Gedung Merah Putih KPK. Fajar. Iya, tapi apakah kemudian bisa disampaikan kembali, Esra, agenda pemeriksaan atau pemanggilan hari ini akan fokus di mana? Kalau bedukil apa yang disampaikan KPK ini lebih akan berfokus untuk meminta atau menggali keterangan resmi dari pihak Hasto Kristianto terkait apa yang sudah disampaikan beberapa waktu lalu di konferensi pers mengenai peranannya atau spesifiknya ini dalam menyesuaikan barang-barang bukti yang sudah diamankan. Karena kalau kita ketahui sudah banyak sekali barang bukti yang diamankan, yakni dilakukan penyidik KPK yakni penggeledahan ke rumah Hasto yang pertama di Jakarta Selatan, kemudian juga di Bekasi, dan diamankan sejumlah barang bukti yakni mulai dari flash disk, kemudian juga sejumlah dokumen-dokumen penting lainnya. Nah, kemungkinan besar hal-hal tersebutlah yang hendak digali dari Hasto Kristianto. Mengingat statusnya adalah sebagai tersangka. Nah, mengingat statusnya sebagai tersangka, yang masih harus kita cermati adalah keabsahan dari statusnya ini. Mengingat sekali lagi dari tim kuasa hukum pihak Hasto Kristianto ini telah melakukan pra-peradilan untuk meninjau kembali proses hukumnya. Nah, tapi yang harus kita cermati lagi adalah terkait penahanan dari Hasto. Apakah usai dirinya ditetapkan sebagai tersangka akan dilakukan penahanan? Tentunya statement maupun pernyataan dari KPK masih kita nantikan bersama. Namun KPK terus menekankan bahwa proses hukum ini akan terus berlanjut karena sudah disampaikan secara runut peranan dari Hasto ini adalah memegang andil yang cukup besar yang kala itu menginisiasi untuk memenangkan Harun Masiku, kemudian juga menghancurkan sejumlah barang berupa HP, dan yang menjadi disebut-sebut yang menyuruh atau menginisiasi agar Harun Masiku ini untuk tidak berada di Indonesia. Nah, pada saat itu kita ketahui masih beredar foto dari Harun Masiku di Indonesia sehingga sejumlah dari misalnya Ditjen ini harus dicopot dan masih banyak buntutnya. Dan kita ketahui pula bahwa Harun Masiku saat ini belum tahu di mana keberadaannya. Selain dari Hasto Kristianto juga ditetapkan sejumlah tersangka
tersangka lainnya. Salah satunya diantaranya adalah ex-komisioner KPU yakni Wahyu Setiawan, kemudian juga dari kerabat-kerabat ataupun advokat dari Hasto Kristianto ini juga ditetapkan sebagai tersangka. Beberapa diantaranya sudah menjalani proses hukum dan beberapa diantaranya masih harus mengikuti prosedur yang disampaikan KPK. Nah, statement ataupun pernyataan dari KPK mengenai peranan Hasto inilah yang perlu kita nantikan bersama untuk di hari ini. Fajar. Ya baik, terima kasih Esra Ambarita melaporkan langsung dari Gedung Merah Putih KPK Jakarta dan selamat bertugas kembali.